warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili SD 2 Seberang Musi, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf SD 2 Seberang Musi. Susunan acara penugasan modul 1.4, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, Rabu 25 Oktober 2023. Acara selanjutnya yaitu sebelum kita buka acara ini, marilah sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Puji. Pada Ibu Puji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru dari 02 Sulawesi, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan juga kita sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di kelas dan sekolah yang diselenggarakan oleh Pak Freddy selaku calon guru penggerak angkatan 10 angkatan 9 ya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kita dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjalanan beliau lah kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan seperti hari ini. Saya mewakili para sekolah SD Seberang Musi dan Ibu Nabur ya, yang hari ini bisa hadir dan mengucapkan permintaan maaf kepada guru yang hadir pada hari ini karena tidak bisa hadir. Dengan adanya kegiatan ini, semoga nantinya ya segala budaya positif yang sudah dirancang, budaya positif yang sudah diimbaskan di sekolah itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan semoga kita doakan bersama kegiatan guru penggerak angkatan ke-9 ini dapat berlangsung dengan lancar, kemudian menghasilkan produk-produk yang memang bermanfaat dan bermutu bagi sekolah dan dalam pembelajaran dan khususnya. Dan harapan terakhir, semoga dengan kegiatan ini kita sama-sama dapat menerapkan budaya positif, kemudian membangun karakter siswa-siswi kita di kelas dan di sekolah. Itu saja atas sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada acara ini, penyampaian materi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah kepada Pak Freddy selaku CGT SD 2 Seberang Musi. Disilakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah, walaupun sudah siang ini dan kita berupaya terus semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sallallahu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Seberang Musi, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Puji. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat dan istiqomah menjalankan syariatnya, insya Allah di akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan pengimpasan daripada modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak. Modul 1.4 ini materinya tentang budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Namun sebelum kita mulai acara ini, sebaiknya kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini akan lancar sampai akhir nanti dan kita dapat mengimplementasikan daripada budaya positif ini terhadap anak-anak kita di kelas kita dan di sekolah kita ini. Mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini ya Allah, kami akan melakukan pengibasan ya Allah tentang budaya positif ya Allah. Mudah-mudahan ridho dan rahmat-Nya ya Allah, acara ini berjalan dengan lancar ya Allah. Dan kami semua pada para bapak ibu dan guru ini ya Allah dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami guru-guru yang mencintai murid-murid kami ya Allah, guru-guru kebanggaan murid kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita awali dengan doa tadi, mudah-mudahan acara kita ini berjalan lancar. Baik Bapak Ibu, jadi selamat datang para guru hebat, berkolaborasi, saling mendukung mewujudkan disiplin positif di SD Negeri 2 Seberang Musi. Nah ini foto kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya, jadi kita pada siang hari ini santai, boleh sambil minum, sambil makan snacknya boleh. Jadi kita tidak terlalu monoton, jadi jangan sampai kita tegang nantinya. Adapun tujuan daripada pertemuan kita pada hari ini yaitu dapat menerapkan budaya positif di lingkungan kelas, di lingkungan SD Negeri 2 Seberang Musi. Nah, ini tujuan kita pertama. Lalu tujuan kita yang kedua, menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui pembiasaan dan penerapan kebijakan universal. Ya, mudah-mudahan kita dapat menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kelas melalui pembiasaan dan penerapan kebijakan. Itu dua tujuan kita. Nah, sebelum kita mulai, kita extract dulu. Nah, ini ada extract jika dan maka. Ini kita bagi dua nih. Ya, yang dari Bu ini ke sini bagian jika, ini ke sini bagian maka. Ya, jadi silakan dikonsep ya. Itu ditulis boleh atau ditulis aja lebih pasnya. Jika yang kelompok ini jika, kelompok ini maka. Bisa jika saya menjadi presiden misalnya. Boleh. Ya. Jika saya bisa beli mobil. Ya. Jika saya mempunyai suami yang ganteng, masih gadis boleh ya. Bebas kalimatnya bebas ya, bebas kalimatnya ya. Yang maka bagian maka bebas juga ya. Bayangkan kamu sudah membuat kalimat jika ya, kamu buat maka saya akan memperbanyak sedekah, maka saya akan selalu rajin ke sekolah. Bayangkan kamu sudah membuat kalimat jikanya. Ya, bayangkan kalian sudah buat ketikanya, makanya ditulis. Ya, saya kasih waktu 2 menit ya untuk menyusun kalimatnya. Jika kelompok ini kelompok jika, yang ini kelompok maka ya. Ya. Ya, kelompok Rohani di sini kelompok jika, yang ini kelompok maka. Maka saya akan titik-titik ya. Kita jika. Yang ini jika. Oh boleh, yang ini jika, yang ini maka boleh.
Ya, kelompok sebelah kiri saya jika, kelompok sebelah kanan maka. Ya, silakan Bapak Ibu dibuat. Ya. Ya. Maka saya akan mati. Boleh apa? Maka saya akan bersuami lagi. Sudah Bapak Ibu? Satu orang satu. Yang kelompoknya bagian satu orang satu kalimat. Ya, satu orang satu kalimat. Ya Bapak Ibu, satu orang satu kalimat. Satu orang satu kalimat. Tidak boleh sama kalimat. Bebas. Ya, jika saya menjadi kepala sekolah misalnya, jika saya menjadi gubernur, nah, yang ini boleh. Maka saya akan selalu rajin. Maka saya akan tentram, boleh. Ya. Ini ekspresi tingkat apa? Sudah ya? Sudah, satu kalimat saja. Satu orang satu kalimat saja. Satu orang satu kalimat saja. Awali sudah ya? Ya baik. Sekarang satu orang satu. Baik, sudah Bapak Ibu. Ya. Ya. Nanti satu persatu mengucapkan kalimatnya dan dijawab oleh kelompok maka. Ya, nanti ditunjuk, saya tunjuk siapa yang menjawabnya. Ya, jadi ini cara acaranya. Baik. Sudah Bu? Maka saya akan bertobat oleh. Baik, sudah? Ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bu. Ya, kalimat pertamanya kita. Ketika saya banyak uang, Ya, jawab di dokter. Maka saya akan pergi umroh. Ya Ibu. jika saya menjadi istri Jihun, Ya. Ya, Ibu ini. Ya, jawab Ibu ini Ibu Lusti. Ibu Lusti. saya akan tentram. Ya, Ibu ini. Ya, Ibu ini. Jika saya nanti sukses, Ya, Pak Wadi. Maka saya akan bangun dalam perkebunan desa rapat betul semua. Jika saya sukses, saya akan bangun jalan apa betul. Doa itu. Ya, ini politik ini. Ya, satu lagi Bu. Jika saya orang Korea, Ya, Ibu Lusti. maka saya akan tidur nyenyak. Ya, beri tepuk tangan kepada kita semua. Jadi ini bisa kita terapkan di kelas, ya. Jadi di kelas ya SD, TK dan maka. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Nah, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, Bapak setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bu atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya? Setuju? Ibu-ibu sebelah sini? Setuju ya? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau Ibu Puji sudah tahu dia pasti. Setuju ya? Setuju ya? Atau tidak setuju Pak Wadi? Setuju Pak. Setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Ya, jadi setuju semua ya. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Jadi semua kita setuju. Ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat jawabannya daripada 3 pertanyaan ini. Ya, kita lihat nanti jawabannya apakah pas dengan jawaban kita setuju tadi atau kurang pas nanti. Kita lihat nanti. Baik, budaya positif adalah ya nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang dia positif Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kata kuncinya berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kata kuncinya adalah berpihak pada murid. Ini ada paradigma perubahan. Misalnya, ya, tugas Anda, Anda mengembangkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan kita. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang B, rekan B, ya, misalnya ya, rekan kita yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi Bapak Ibu, kita bayangkan kita mengepal suatu benda yang sangat berharga, ya, di kepala tangan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita akan mempertahankan itu? Sedangkan ada teman kita yang sangat membutuhkan daripada isi benda yang ada di kepala tangan kita. Jadi bagaimana? Kalau Ibu sebelah sini bagaimana? Apakah akan mempertahankan? Ya. Tetap dipertahankan. Pak Wadi, dipertahankan atau diberikan kepada rekan Anda, ke teman itu karena dia membutuhkan. Ya, dan memang dia lebih membutuhkan dan bisa diganti. Jadi masih. Ya, intinya tergantung situasi, ya. Ya. Jadi ini ya paradigma perubahan. Jadi memang mempunyai dua tanggap, dua jawaban. Ya, bisa kita ya mempertahankan daripada yang kita miliki itu. Namun juga kita ya tergantung kondisinya. Ya, bisa juga karena bujukan teman, rayuan, intipasi, bahkan sampai memarahi teman, ya kita rela untuk memberikan itu. Nah, ini teori kontrol dari Dr. William Lesser, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Teori kontrol, ya, jangan sampai keselewat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru ya kurang kelihatan, ya, menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi murid walaupun kita paksa, ya dia mempunyai tujuan sendiri, ya. Bisa memilih melakukan walaupun ya tampak guru itu mengontrol perilaku murid itu. Itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, tadi Bapak Ibu mengepal tangan tadi. Jadi ya ada bentuk-bentuk bujukan, rayuan, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut mengikuti daripada bujukan sang guru tersebut. Ya, itu penguatan positif. Bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, maka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perbuatan ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
Yang keempat, teori kontrol dari Dr. William Besser ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat suatu hal. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada suatu saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini kan. Jadi ada 4 teori kontrol. Nah, ini seorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon. Stimulusnya, realitasnya kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, anak kita itu kalau kita merespon, ya, kebutuhan anak itu kita pikirkan sama. Tapi sebenarnya realitasnya kebutuhan murid-murid itu berbeda. Antara murid satu dan lainnya berbeda. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya. Jadi kita itu memiliki tujuan gambaran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan murid-murid kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kita mencoba mengubah murid kita agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita memandang perilaku buruk itu dilihat sebagai perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, jadi kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang kita masuk apa itu makna disiplin. Jadi disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kita sering berpikiran guru yang rajin datang ke sekolah pagi-pagi itu disiplin. Jadi nanti kita pahami. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita sering memandang kalau orang yang patuh itu adalah orang yang disiplin, patuh terhadap peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif. Jadi, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Artinya sadar diri. Jadi tanpa ada atau tidak peraturan di sekolah itu, atau ada ancaman dari kepala sekolah misalnya. Jadi kita memberdayakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa dengan dasar itu. Itulah disiplin. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan
melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi semua perbuatan, perilaku, sebenarnya perbuatan murid, perilaku murid itu mereka semuanya memiliki tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada berapa? Ada? 6. Ya. Beriman dan bertakwa, mandiri, menarik kritis, berpikir global, bergotong royong dan kreatif. Ini ya, ini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada lagunya. Kita nggak bisa diputar. Ini karena laptop pinjam ini. Ya, kita ikuti Bapak Ibu. Dimensi profil pelajar Pancasila. Biar hafal. Bluetooth-nya udah masuk. Dimensi profil pelajar Pancasila. Ini anak-anak kita sudah mulai hafal. Ini boleh kita sampaikan dengan anak-anak. Tiga motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada motivasi. Ini masuk motivasi intrinsik apa ekstrinsik Bapak Ibu? Dari dalam apa dari luar? Untuk menghindari hukuman. Dari dalam apa dari luar ya? Motivasi dari dalam apa dari luar? Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dari luar, dari ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari dalam atau dari luar? Dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi dari dalam atau dari luar? Ini dari dalam. Jadi, ya menghindari hukuman, ini motivasi dari luar. Mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian dari orang lain, ini motivasi dari luar. Jadi yang kita inginkan itu motivasi dari dalam, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita harapkan, motivasi yang ada pada murid kita, termasuk para kita Dewan Guru. Teori motivasinya ini tadi, ya, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman tadi kan, untuk mendapatkan imbalan, ini motivasi eksternal. Nah ini yang tujuan disiplin positif, motivasi dari dalam, dari internal, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu yang menghargai diri sendiri, bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini nanti.
Kalau saya rajin sekolah, saya akan menjadi orang seperti apa? Ya. Kalau saya membuat PR, saya akan menjadi orang seperti apa? Itu yang diharapkan daripada murid-murid kita. Begitu juga kita dewan guru. Identitas gagal, identitas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman merupakan identitas gagal. Jadi hukuman itu Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban, mungkin ya korban mendapatkan keadilan. Misalnya mereka berkelahi, kita hukum salah satunya yang bersalah, ya mungkin ya korbannya mendapatkan keadilan. Namun ini suatu kegagalan. Ya. Yang diharapkan adalah identitas sukses. Disiplin di sini, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Memang korban bisa diabaikan. Namun yang ketiga restitusi, ya. Restitusi ini merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti. Jadi dari pertanyaan kita tadi, ya. Jadi inilah yang sesungguhnya hukuman itu merupakan identitas gagal. Lanjutkan. Ini banyak contoh-contoh identitas gagal dan identitas sukses. Dampaknya, dampak pada murid akan merasa bersalah, akan merasa marah, rendah hati. Mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat menyukai. Ya, hukuman ini dibuat oleh guru. Tuh ya. Jadi kalau kita hukumkan tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kalau restitusi, ya anak sendiri yang membuat kesepakatan itu. Ya, yang menyelesaikan masalah adalah anak sendiri. Jadi mereka menguatkan dirinya sendiri, ya, agar mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah ini kita pahami. Ini silakan Bapak Ibu pilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat benar atau tidak hukuman. Konsekuensi. Mencatat 100 kali, ya, dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Hukuman apa konsekuensi? Berjemur di lapangan pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kita lihat hukuman. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Itu adalah lapangan basket, ya. 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Pak Wali? Konsekuensi. Konsekuensi Pak Wali? Konsekuensi, ya. Iya, langsung disadar. Ya. Baik, itulah tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah, ini tadi pertanyaan ketiga kita tadi. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kita memberikan penghargaan, ya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sesungguhnya tidak efektif. Nanti akan dibahas penghargaan yang bagaimana tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan.
Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan sesungguhnya menghukum. Menghukum motivasi dari dalam diri. Ini ya, jadi kita sering memberikan penghargaan, nah dapat nilai 100, ya dikasih uang 10.000 misalnya. Atau anak yang ranking 1 kita kasih hadiah. Ya. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini ya, dihukum oleh penghargaan. Sesungguhnya penghargaan itu menghukum. Ya. Jadi kalau menurut teori disiplin positif ini, ya, jadi penghargaan itu menghukum murid, ya, murid yang lain. Nah, yang diharapkan program kebajikan atau apresiasi, ya, beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses bukan pada hasil. Jadi kita tidak menang. Ya, jadi kita beri dukungan kepada murid itu, beri dukungan secara pribadi, secara khusus, beri dukungan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, yang fokus pada proses. Nah, sekarang kalau kita masuk pada restitusi, menyelesaikan suatu masalah, ya. Ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Soalnya anak berkelahi, si A dan si B berkelahi, ya. Jadi ya yang harus diselesaikan dengan cara restitusi tadi, bukan dengan cara hukuman, bukan cara kita menumbuh anak di agama. Saya juga dulu baru di sini saya paham, baru di sini saya ngerti, ya, bahwa kita harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi, bisa berteman lagi pada kelompoknya, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita lihat contoh daripada proses restitusi ini. Nah, ciri-ciri restitusi, ya, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokusnya pada solusi. Restitusi menguatkan, bukan menghukum. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dari bukunya apa ini? Istanbul Week, ya, menurut Jane Wilson. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keseringan peraturan kelas masuk jam 10 jam 7.30. Sekarang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya Pak Bapak Ibu, ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Agar apa? Agar selamat. Jadi kalau kita berpikir ini peraturan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat melakukan pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Warga sekolah atau murid dipersilakan bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita di kelas, ya, semua murid, ya, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa saja yang harus peraturan-peraturan apa saja yang perlu disepakati. Catat semua masukan di papan tulis atau kertas agar semua bisa melihat.
Selanjutnya, langkah selanjutnya susun keyakinan kelas sebagai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ganti kalimat negatif menjadi positif. Biasanya peraturan itu kan kalimat negatif diganti dengan kalimat positif. Jangan terlambat, itu kan kalimat negatif itu. Kita ganti dengan kalimat positif. Kalau kalimat negatif yang terlambat, positifnya apa Bapak? Datang tepat waktu. Nah, diganti itu. Ya. Jadi keyakinan kelas kita tulis. Ya. Tadi anak-anak tadi kan berpendapat banyak sekali kalimat-kalimat negatifnya. Ya. Tinggal dirubah saja. Ya. Jangan terlambat, diganti datang tepat waktu. Ya. Pada saat upacara jangan tidak memakai topi. Ya, saat upacara menggunakan seragam yang lengkap, itu kan positif. Terus dijawab kembali daftar pendapat, pernyataan yang berupa peraturan dituju ke nilai kebajikan atau keyakinan. Dijawab ulang keyakinan sekolah atau kelas secara sama-sama. Sebaiknya jangan terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Ya, cukup antara 3 sampai 7. Saya lihat di sini ada keyakinan kelas di belakang layar, ada keyakinan kelas di kelas 4. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka kelas dipersilakan meninjau atau menyetujui. Nah, sudah dirumuskan tadi, ya, ditinjau, menyetujui, sebaiknya ditandatangani oleh seluruh keluarga kelas, seluruh anak-anak kita. Ya, keyakinan sekolah atau kelas bisa ditempel di tempat yang mudah terlihat atau dinding. Nah, ini kita coba membuat keyakinan kelas di kelas kita. Ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu bersenang, ya. Setiap selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan hormat, menghormati orang lain setiap barang miliknya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, ya, misalnya makan, minum, rumah, kesehatan, kasih sayang, rasa bisa terima, hubungan antar koneksi, memberikan dan menerima kasih sayang, merasa menjadi suatu bagian dari suatu kelompok, penguatan, ya, keinginan untuk mencapai suatu komponen, diakui, dihormati, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, mampu mengendalikan arah hidup, kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, kita nanti bayangkan pada diri kita di mana posisi kita sebenarnya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya. Penghukum kita sudah tahu semua, bisa menggunakan hukuman fisik dan hukuman verbal. Nah, momen-momen itu kan hukuman verbal. Yang pembuat rasa bersalah, ya biasanya bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman juga. Yang ketiga sebagai teman, tidak akan menyakiti murid tapi tetap mengontrol murid. Pemantau yang bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Yang terakhir manajer, guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid menentukan solusinya. Nah, ini kita lihat contoh daripada 5 posisi kontrol itu. Nah, kita lihat nanti posisi kita di mana Bapak Ibu terhadap murid-murid kita. Ya, ini ada contoh dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita Ada contoh kasus. hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Ada mirip ke bapak ya. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lagi bu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini contoh sebagai penghukum ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, contoh kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Hilang suara. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi iman ketiga. Naren, selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu.
Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi memantau, monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, posisi terakhir, manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Baik Bapak Ibu, nah setelah kita amati kelima posisi kontrol, di mana posisi kita? Teman, ya, ada di situ teman. Kalau saya jujur masih sering di penghukum, terkadang di pembuat rasa bersalah, pernah juga dilakukan di posisi teman sekali-sekali. Nah, yang jadi masalah kita sekarang, posisi manajer kita masih sangat sulit untuk menerapkannya. Ya. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi, ya. Penghukum, ya, biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyindir anak, ya, baik secara verbal, bahkan secara fisik, dibayar. Ya. Pembuat rasa bersalah, ya, misalnya ibu sering mengatakan ibu kecewa, ya, seharusnya kamu begini. Nah, posisi teman, kalau teman ini menjemput, ya, dan ini juga sudah masuk identitas berhasil, namun ini masih dari luar, kontrol dari eksternal. Ya. Kalau yang gagal tadi adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Posisi pemantau, ya, menghitung atau mengukur, ya, menanyakan peraturannya, dan yang identitas berhasil atau identitas sukses itu, ya, pada posisi manajer, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi kita sudah saksikan, ya. Jadi guru bisa mengatakan, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan, dan melakukan penguatan terhadap anak-anak kita itu. Nah, ini contoh-contoh pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini, ya, pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ya. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ini sebagai teman. Ya. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru posisi manajer. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir nulisnya, yang paling terakhir mengerjakan soal-soal. Ini posisi penghukum. Sadar atau tidak sadar, ya, sering kita lakukan ini, ya. Maka saya bilang tadi, ya, saya masih banyak pada posisi penghukum. Ya, mudah-mudahan selanjutnya, ya, minimal sebagai pemantau, ya, syukur-syukur kita bisa sebagai manajer. Nah, ini dalam menyelesaikan masalah ada segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi dalam menstabilkan identitas, misalnya kita ada anak yang malas sekolah misalnya, ya, seperti Angga, kan. Jadi, ya, dipanggil dulu anaknya, ya, distabilkan dulu identitasnya, ya, ditanya dulu, ya, setiap orang anak pasti memiliki kesalahan. Ya, bapak juga sering, ya, ada rasa malas ke sekolah, ya, ada rasa bosan ke sekolah, ya. Ini kita stabilkan dulu, ya, ya. Jadi Angga bukan satu-satunya, misalnya bukan satu-satunya anak yang, ya, jarang sekolah, ya. Masih ada anak-anak yang lain. Ini kita stabilkan. Terus baru masuk pada proses kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Ini, ya. Kamu tentu punya alasan, kita tanya kepada anak. Angga, kamu tentu punya alasan mengapa Angga, ya, sering tidak sekolah. Ya, kita dengar dulu alasannya. Ya, ini kata alasannya, ya. Terus, ya, kira-kira ada cara yang lebih baik, ya, untuk, ya, agar Angga itu rajin datang ke sekolah. Nanti dia jawab. Nah, terus baru tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan pada anak yang bermasalah, ya. Terus kita tanya, dulu kita sudah
pas waktu awal semester kita sudah membuat ya keyakinan kelas kita ya. Rajin datang ke sekolah. Jadi nilai apa? Kita tanya kepada anak itu. Nilai apa yang telah kita sepakati? Dan mengingat, oh ya Bu, dulu pernah kita mengatakan ya kita harus rajin sekolah, ya, tidak terlambat ya. Terus kita tanya lagi, ya terus ya kamu mau jadi anak yang seperti apa? Ya, kalau terlambat terus nanti mau jadi seperti apa? Nah, jadi inilah ya tiga tahapan dalam penyelesaian masalah ya. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan yang harus dia laksanakan. Lanjut Bapak Ibu. Nih contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas ya. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah berbuat salah, kita bisa menyelesaikan ini ya. Nah, validasi tidak ada salah ya. Padahal kamu bisa melakukan ini lebih buruk lagi. Bahkan tadi contohnya ya yang malas sekolah tadi ya, kamu bisa melakukan ini ya lebih buruk lagi dari ini ya. Bahkan sampai tidak mau sekolah lagi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baik, yang baru. Nah, ini contoh kita melakukan validasi tindakan. Terakhir, baru menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ini? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini ya, menanyakan keyakinan. Jadi nanti ya, anak-anak yang malas sekolah itu ditanyakan di ya keyakinannya. Jadi ya mau jadi seperti apa? Mudah-mudahan kalau dukungan orang tua juga. Nah ini terakhir ya, sebelum kita tutup ya kita refleksi sejenak ya. Jadi Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Jadi dari penjelasan kami tadi ya. Hal baru apa yang dapat merubah paradigma kita? Ya Pak Bapak Ibu. Mungkin selama ini ya kita tadi kan sudah melihat budaya positif yang harus dilakukan ya. 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Silakan. Saya mau dengar ya pendapatnya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Mungkin Pak Wahdi ada mau dikatakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal menarik yang saya dapatkan yang saya oleh jalur Bundra oleh Pak Freddy yang saya ambil foto tadi tentang hukuman atau konsekuensi. Di paradigma saya tentang yang judul ini contoh tindakan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi satu bicara. Di sini isinya tadi konsekuensi. Saya masih bertanya sebenarnya Pak. Oh ya. Ya ingin bertanya, tolong lebih dijelaskan karena belum clear menurut saya. Saya yang saya sampaikan jadi kurang. Saya mohon maaf kepada video selalu kembali ya. Jadi Pak Wahdi daripada contoh-contoh tadi konsekuensi apa hukuman. Nah, nanti kita jawab yang pertanyaannya. Jadi yang merupakan tema. Jadi kita memahami tadi. Ya ini bentuk konsekuensi, ini bentuk hukuman. Terus yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Jadi apa kira-kira perasaan Bapak Ibu? Boleh? Ada yang bersedia menyampaikan perasaannya menurutnya ya setelah ya mengikuti daripada budaya positif tadi. Kan Bapak Ibu? Ada? Mungkin Ibu Okta? Perasaannya apa bingung atau
budaya positif itu diterapkan di sekolah apa itu? Perasaan sadar diri Ya. dan Kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini mungkin lebih kayak sadar, oh ternyata kita seperti ini, oh ternyata kita belum seperti ini. Terus ada juga rasa ingin tahunya Pak. Jadi misalkan, oh ternyata kalau kita jadi penghukum tuh kayak gini ya, oh jadi pengen jadi manajer kayak gitu Pak. Mungkin lebih ke rasa ingin tahu sih. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sih sebenarnya mau menyampaikan pendapat saya tentang kontrol 5 posisi kontrol. ya itu tadi dari William kan. Ya. Kalau menurut saya kan setiap anak itu berbeda-beda ya Pak. Ya. Kemungkinan banyak anak yang bisa kita bimbing melalui kelumputan. Ada juga yang bisa dibimbing melalui penghukuman itu tadi. Kalau misalnya semua muridnya dipukul sama rata, misalkan ada muridnya ada yang keras, tetapi kita menghukumnya dengan lembut, kemungkinan dia akan ini memberontak ya Bu ya, tidak mau menurut karena ya mungkin memang dari orang tuanya pengajarannya itu memang keras, tidak menggunakan kelembutan gitu Pak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya baik, terima kasih. Jadi perasaan yang muncul ya memang anak-anak kita memiliki ya keunikan ya. Jadi inilah posisi kontrol yang ditawarkan oleh William Glasser tadi ya, ada penghukum, ya, pembuat rasa bersalah sebagai teman ya. Itu perlu kita coba ya, kita melihat pada diri kita di mana letak ini kan teori kontrol bagi guru, bukan bagi anak. Ya bagi guru di mana letak posisi guru selama ini. Makanya bu guru sering dapat kasus. Maka seperti kemarin ya yang di Rejang Lebong ya. Kalau dia posisi kontrolnya sebagai teman atau pemantau, maka sebagai manajer tidak mungkin akan terjadi kasus itu kan. Jadi, maka dia posisinya sebagai penghukum. Ya. Kayak ini kita harus minimalisir. Ya, kita sebagai posisi memang ya anak-anak kita ya ada yang karena di rumah terbiasa mendapatkan posisi penghukum, jadi kebal di sekolah. Ya. Jadi itulah tugas kita untuk memperbaikinya. Ya. Jadi ya anak-anak itu ada yang memang ya kalau dilembuti dia susah. Ya, jadi ini ya kita berusaha karena anak itu memiliki hati nurani. Ya keinginan dia, tidak mungkin hatinya itu keras kan, tidak mungkin keras lah. Ya, kalau kita minimal pada posisi ya sebagai teman, ya, kita mengajak diskusi anak-anak, ya, jadi itu. Ya, sebenarnya yang maunya sebagai manajer, ya, jadi anak-anak itu dapat menyelesaikan masalahnya, ya, misalnya dia berkelahi. Kita selesaikan ya apa yang harus dia memberikan pendapat sendiri tentang masalahnya dan dia bisa kembali lagi ke lingkungannya dengan posisi yang lebih kuat lagi. Dan itu refleksi kita yang kedua ya, peran guru seperti apakah yang telah saya terapkan di guru, seperti apa yang telah kita terapkan selama ini Bapak Ibu ya, dari budaya positif tadi. Banyak kita sebagai penghukum Bapak Ibu, banyak ya, penghukum, teman, ya, membuat rasa bersalah. Ya, anak itu diintimidasi agar dia membuat rasa bersalah. Ya, yang terakhir saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Ya, silakan Bu. Ya, saya mau jadi guru seperti apa? Ya, mungkin dari ibu-ibunya. Ya. Oh ibu, lagi, Ya, harapan kita mau jadi guru seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 posisi kontrol tadi, saya bukan tidak menyanggupi yang manajer. Bukan dari awal saya bukan tidak bisa menyanggupi. Cuma dari 4 ini, saya rasa saya sudah menjalankan penghukum sebagai teman,
sebagai pemantau, tetapi kebanyakan anak ketika saya menyarankan ketika kita menjadi teman sebagai anak merasa seperti kita seperti yang ini terlalu dekat. Saya menyarankan jangan terlalu dekat kepada anak karena sebagian ada yang kadang masalahnya nggak masuk akal seperti bilang Pak Freddy, keinginan kita biar dia bisa menyelesaikan masalah. Masalah cuma sedikit, bisa saling dorong, masih melapor. Seharusnya kan itu masalah biasa. Seharusnya kita kelas ada waktu kita kelas ada selesaikan di kelas. Itu saya. Jadi yang saya inginkan keempat itu saya laksanakan. Manajer dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi Pak Wadi ya sama dengan harapan saya dan mudah-mudahan saya juga berada pada posisi manajer. Ini upaya, ya memang sulit kita, tapi kita terus berupaya. Yakinlah kalau niat kita ikhlas, niat kita untuk melakukan yang terbaik, mudah-mudahan akan terwujud nantinya. Memang kalau tadi Pak Wadi mengatakan, ya kita jangan terlalu akrab dengan anak. Dari posisi teman tadi, memang posisi teman itu sebenarnya identitas berhasil, namun itu masih dalam eksternal. Jadi sudah saya sampaikan tadi. Jadi itu saja Bapak Ibu. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Saya mudah-mudahan kita bisa menerapkan disiplin positif ini. Ya, thank you. Ya, Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, mari kita semangat. Ya, daripada untuk berpihak pada murid. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada pertanyaan. Kalau saya tidak bisa jawab nanti, itu ada narasumber hebat beruji nanti bisa menjawab. Silakan moderator. Mungkin ada pertanyaan. Tadi ada satu pertanyaan. Terima kasih pada Bapak Prudi selaku materi atau CGP di SD kita. Semoga apa materi yang disampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Dan kebetulan tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Wahdi ya Pak. Silakan langsung dijawab atau gimana Pak? Atau mau pertanyaan? Ditampung dulu ada pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ibu Rizky. Gimana Bapak Ibu? Ya, silakan. Nah, Ibu Rizky. Izin bertanya, Bapak Freddy dan Ibu moderator. Ya, kan kita kan sebagai guru kan pengennya menjadi seorang guru yang manajer gitu ya. Ya. Tapi apakah itu sudah efektif untuk diterapkan pada konsumsi saya yang di kelas 2 nih? Untuk anak-anak yang kelas 2 yang notabene dia itu belum banyak mengerti apa-apa dan pemikirannya belum terbuka. Seperti itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih pada Ibu Rizky. Berarti sudah ada 2 pertanyaan. Gimana Pak Freddy lanjut atau mau dijawab dulu? Saya coba jawab dulu pertanyaan Pak Wahdi tadi. Pak Wahdi tadi, ya hukuman atau konsekuensi. Contoh tindakan, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini tadi Pak. Yang Oh. murid diminta push up. Oh ini. Yang kedua, yang ketiga. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Ini dalam menurut beliau tadi termasuk dalam hukuman. Dan kita juga tadi sudah banyak yang menjawab ya masuk hukuman. Karena hukuman ini Bapak Ibu, jadi hukuman ini tidak ada kesepakatan antara guru dan muridnya. Tidak ada kata sepakat. Nah, jadi spontanitas dari gurunya. Ya, jadi ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Ya. Kalau ada kesepakatan sebelumnya, ya misalnya apabila tidak membawa topi saat upacara, maka membuat bisa dijadikan konsekuensi, namun jangan sampai itu sangat membuat murid itu merasa terbebani dengan konsekuensi itu. Ya, jadi kalau ini kan terbebani ini, ya, dan murid ya menjadi tidak enak, ya, disuruh push up 15 kali atau disuruh hormat yang bendera sampai jam
jam berakhir, ini kan termasuk hukuman. Atau disuruh keliling lapangan. Berbeda dengan ini tadi keliling lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena dia butuh, karena ini masuk konsekuensi. Karena dalam PJOK butuh pemanasan kan. Jadi ini masuk konsekuensi nanti. Ya. Jadi itu kira-kira. Mungkin ada pendapat lain Pak Puji? Saya mau dengar Pak Puji. Iya. Terima kasih Pak Freddy. Jadi memilih sesuatu itu hukuman atau konsekuensi itu sama seperti kita memilih itu sebagai peraturan atau kesepakatan. Ya, hukuman maupun peraturan itu sifatnya satu arah. Ya, hanya satu pihak saja yang menyatakan. Misalkan kalau kita di kelas atau di saat pembelajaran ada buku, ada siswa, maka ketika guru mengatakan, nah silahkan hapus papan tulis karena kamu misalnya terlambat mengerjakan tugas. Nah, kalau itu hanya dari perintah atau instruksi dari satu pihak guru saja, maka itu namanya peraturan atau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, dia ada feedback. Ada dua belah pihak. Jadi ketika guru menyampaikan, bisa menawarkan, kalau misalnya hari ini kalau misalnya kalian terlambat mengerjakan tugas tertentu, maka kalian menghapus papan tulis. Kalau anak-anak menanggapi setuju, maka itu masuk ke dalam kesepakatan atau konsekuensi. Dan konsekuensi itu sifatnya guru hanya mengingatkan. Ya, misal tadi anak tersebut misalnya dia terlambat 10 menit untuk PJOK, maka guru hanya mengingatkan, nah sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kalau terlambat apa yang dilakukan? Nah, itu konsekuensi. Bedanya konsekuensi dengan hukuman ataupun peraturan dengan kesepakatan. Ya, baik, terima kasih. Puji pelajaran Pak Hadi. Ya, sudah jelas ya. Jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya. Jadi boleh kita membuat kesepakatan, misalnya tidak membuat PR anak-anak membersihkan kelas. Kalau ada kesepakatan di sana sudah disepakati dan dituliskan kesepakatan itu, maka dia masuk konsekuensi. Kalau tidak ada kesepakatan, hanya seperti dari guru saja, maka dia masuk hukuman. Sebisa mungkin untuk konsekuensi yang diberikan sifatnya itu jangan berupa sesuatu yang yang menyebabkan anak itu nanti merasa itu sebuah hukuman. Misal konsekuensi kita kalau terlambat disuruh membaca misalnya. Nah, karena ini pengalaman ketika kita menjadikan sesuatu yang bermanfaat itu menjadi hukuman atau konsekuensi, nanti ketika dia misalnya anak-anak kalau misalnya kalian ribut konsekuensinya dah membaca. Nah, jangan terlalu sering hal yang bermanfaat seperti itu, karena ketika nanti kita meminta dia membaca, itu akan dianggap sebagai hukuman. Jadi sebisa mungkin jangan hal-hal yang terlintas yang berguna bagi anak-anak seperti itu. Karena pengalaman itu ketika di IP itu kita menjadikan tahfiz maju ke depan untuk menghafal ayat Al-Quran sebagai hukuman. Maka anak-anak itu ketika mereka diminta maju ke depan, dia bilang, Bu, saya kan tidak bersalah. Iya. Itu jadi pelajaran kita juga dalam memberi konsekuensi. Ya, baik, dan terima kasih. Jadi kita lanjutkan pertanyaan kedua. Tadi pada posisi manajer. Apa tadi pertanyaannya, Bu Berata? Ya, bagaimana kita sebagai guru yang kelas 2 ini anak-anak bermanfaat ya sebagai manajer. Bagaimana penerapannya? Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi ini 5 posisi kontrol ini ya tidak memandang usia, ya, tidak memandang usia apakah dia anak TK, SD, SMP, SD kelas 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini penyelesaian masalah. Jadi ya antara guru dengan murid ya membuat suatu kesepakatan atau
bersama murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi diserahkan pada murid. Ya misalnya tadi dia tidak membuat PR. Anak kelas 1 kan ada tidak membuat PR. Jadi ya gurunya mempertanyakan apa alasannya dia tidak membuat PR. Dan distabilkan dulu identitasnya. Ya ketika diskusi tadi ya. Jadi memang anak-anak ini ya posisi anak ya bapak juga sering ya melalaikan tugas. Terus ya baru divalidasikan dulu tindakannya. Dan yang terakhir baru membuat suatu keyakinan. Jadi ya pada posisi manajer ini ya guru berbuat bersama murid, membersihkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya. Jadi mendukung murid menemukan solusinya sendiri. Bagaimana nak? Ya kelas 1 kan solusinya biar kamu rajin PR. Bu, aku tuh tidak mengerti bu PR. Ya kali-kali belum hafal. Nah sekarang ya sekarang ibu kita hafalkan kali-kali. Ya. Jadi ajak bersama orang tua. Di rumah ibu bisa mengajarkan, bisa. Nah, besok kalau ada PR, kita ajak ibunya untuk mengajarkan PR. Nah ini posisi manajer. Ya. Jadi bisa, ya, semua tingkatan bisa, ya, bisa digunakan ini, ya, dan ini posisi kontrol sebagai guru. Mungkin itu sementara Ibu Rizky. Pengalaman kita ya. Ya. Kan misalnya ngasih tugas sama anak, ini kalau ngasih tugas sama anak, dan selalu menyampaikan sama anak. Nah, kerjakan tugasnya di rumah didampingi dengan orang tua kalian, atau dengan kakak, adik atau siapa itu. Tapi ada kejadian juga anak, bu, ya aku kok tidak mengerjakan PR, sekali 2 kali oke lah. Tapi ini keterusan, kita kasih kita ingatkan terus dan sampai kakak nyumpul kita ingatkan. Ini si adikku ada PR, tapi masih balik lagi ke itu. Ya, jadi kita sebagai guru pada posisi ini memang ya jadi perlu kolaborasi dengan orang tua. Nah, jadi anak itu memang perlu diingatkan. Jadi apalagi anak yang baru kelas 1, kelas 2, ya ini memang perlu kalau tidak ada dari orang tua, ya. Jadi kalau orang tuanya kita tidak berkolaborasi dengan orang tua, sulit kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi antara kita sebagai guru dengan orang tua memang harus berkolaborasi, komunikasi yang baik, ya diingatkan anak-anaknya ya untuk belajar di rumah, untuk membuatkan tugas, ya. Jadi PR kita bersama, termasuk saya juga, ya kita agak kurang berkolaborasi dengan orang tua ini. Ya ada 1-2 orang, kalau kelas 2 itu ada aja yang bagus tuh, dan dia terus PA orang tuanya dengan saya. Jadi bertanya, ini Pak apa maksudnya? Ini masih saya simpan. Setiap ada PR dia bertanya, atau kalau orang tuanya memang mau minta perhatian atau bagaimana, saya menganggap bahwa ya ini memang ya katanya anaknya tidak paham dengan PR ini, ya. Jadi saya jelaskan, ya. Alhamdulillah memang anak itu memang bagus, yang bagus anak itu, ya dia terus kalau ada setiap ada PR dia tanya, ya. Saya tanya pada anak itu, bu, apa ibu sampai nanya itu pada PR? Anakku tidak ngerti, tidak nyambung dia berita ini, dia bukan PR ini. Ya, karena sudah dijelaskan. Memang dengan anak tadi dia kurang paham, tapi orang tuanya mau berkolaborasi kita, akhirnya memang tugas itu selesai dan bagus, ya, dan bagus hasilnya, ya. Jadi itu. Jadi itu Ibu Rizky. Nah yang kemarin, ya begitu, yang jantungnya itu mau minta nomor HP, ini semua komunikasi ini. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin cukup ya. Sekarang sudah jam 11, jadi mungkin ada dari Ibu Puji mau menyampaikan sedikit nanti dari pembahasan. Mungkin silakan moderator. Demikian, terima kasih dari saya. Mohon maaf, ini masih banyak kekurangan. Ya, ini baru pertama saya mencoba isi materi, nampaknya masih monoton. Jadi ini baru pertama saya menyampaikan materi. Setelah yang kemarin bukan materi, hanya memimpin diskusi. Jadi kita perlu terus belajar, ya, dan belajar terus. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk Ibu Puji sudah menambahkan sedikit pemateri tadi. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku cak potong video dari ini. Cuma 47. Kita